Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, apa kabar kalian pada sore hari ini? Kembali lagi bersama kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu, Kak Fide nih di sini nggak hanya sendirian. Kak Fide juga punya teman. Ada Kak Elis dan Kak Yusti. Halo. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Kami akan memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang Kak Fide mau ajak adik-adik semua, yuk bangkit berdiri, ayo, yang di rumah bangkit berdiri, jangan malas, ayo goyang kiri, goyang ke kanan, kita mau memuji Tuhan. Jangan lupa juga ajak teman-temannya, baik yang ada di tetangga di sebelah maupun yang ada di sekolah. Semuanya hubungin mereka untuk nonton Galeri Bible Kids bersama-sama supaya kita bisa beribadah bersama-sama sore hari ini. Yuk, kita mau angkat pujian, halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Saling mendoakan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Tapi Kak Fide mau bilang, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Baik kita dalam keadaan sedih, baik kita dalam keadaan susah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Tuhanlah penolongku. Tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan. Sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku.
dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian, Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan, Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Saat susah, saat senang. Saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian, Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan, Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat Saat senang. susah, saat senang, ku tak pernah sendirian, Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan, Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Sekali lagi, tidaklah takut aku. Tidaklah takut aku, Sekali lagi. tidaklah takut Loncat. aku. Hore! Silakan duduk kembali adik-adik. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita membuka hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita angkat pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
adik-adik, kembali lagi hari ini bertemu sama Kak Vera. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sore hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Bahkan Tuhan tolong kami untuk mengerti setiap cerita firman Tuhan dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kesetiaan Ayub yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Ayub pasal 1 dan juga pasal 2. Nah, kesetiaan Ayub. Sebelum kita dengar ceritanya, kita harus tahu dulu kira-kira siapa ya Ayub itu ya? Yuk kita belajar siapa itu Ayub. Ayub di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah adik-adik, Ayub ini adalah seorang laki-laki. Ia berasal dari tanah Uz. Dikatakan di firman Tuhan, ia seorang yang saleh. Saleh itu apa ya Kak? Saleh itu artinya dia rajin beribadah, rajin berdoa, memuji Tuhan. Ia juga rajin memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Terus dikatakan Ayub adalah seorang yang jujur. Artinya kalau jujur berkata yang benar, apa yang diucapkannya itu sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya dikatakan takut akan Tuhan dan juga menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini hidup benar. Ia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi hidupnya ini sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak melakukan kejahatan. Wah, Ayub ini bagus ya adik-adik. Orang yang baik dan juga orang yang takut akan Tuhan. Selanjutnya kita harus mengenal Ayub dari keluarganya. Nah, Ayub memiliki seorang istri dan juga 10 anaknya. Ada 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan. Nah, di sini juga dikatakan kalau Ayub adalah seorang yang terkaya di daerahnya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kalau kaya itu punya mobil, terus punya rumah yang besar. Tapi kalau zaman dulu belum ada mobil adik-adik. Kalau zaman dahulu, zamannya Ayub ini, orang yang disebutkan kaya adalah orang yang memiliki harta benda berupa hewan-hewan ternak. Yuk kita lihat yuk, apa aja kekayaan yang dimiliki Ayub. Kekayaan yang dimiliki Ayub yang pertama, ia punya 7.000 kambing dan domba. Wah, banyak sekali kan adik-adik kambing dombanya. Terus gak cuman itu, dia juga punya 500 pasang lembu. Ada 500 pasang lembu. Terus ada apa lagi Kak Vera? Ada 3.000 unta. Wah, unta yang biasa dinaiki itu dia udah punya 3.000. Banyak sekali tuh adik-adik. Selanjutnya, dia punya 500 keledai. Wah, harta yang dimiliki Ayub sangat banyak adik-adik. Dia punya kambing domba, unta, terus lembu, keledai. Dan gak cuma sepasang, tapi banyak sekali. Wah, memang Ayub ini kaya adik-adik. Dia punya banyak harta benda melalui hewan-hewan ternak yang dimilikinya. Wah, enak ya kira-kira hidup Ayub ya. Ayub punya keluarga yang diberkati, dia takut akan Tuhan, bahkan harta benda pun dia miliki. Pasti senanglah hidup Ayub ini. Eits adik-adik, ternyata ada kisah selanjutnya. Apa ya kira-kira ya yang terjadi kepada Ayub ya? Yuk kita lihat, ternyata harta benda yang dimiliki Ayub harus hilang adik-adik. Ia harus kehilangan hewan-hewan ternak yang menjadi harta kekayaannya dia. Wah, kalau kita kehilangan harta kita, pasti kita sangat sedih ya. Ayub yang pertama, ia kehilangan kambing dombanya. Wah, kambing dombanya hilang adik-adik. Kemudian ia kehilangan lembu. Lembunya hilang. Terus
dia juga harus kehilangan keledainya. Terus dia masih punya unta, tapi untanya ini pun juga hilang. Semuanya telah diambil. Ia tidak punya harta kekayaan lagi, adik-adik. Wah, pasti Ayub sedih. Ayub menderita karena ia kehilangan harta bendanya. Setelah itu, gak sampai di situ, Ayub juga kehilangan keluarganya. Tadi 7 anak laki-laki dan juga 3 anak perempuan, 10 anaknya, anak-anak yang dikasihnya harus meninggal. Ia kehilangan anak-anak yang dikasihnya. Pasti Ayub merasakan sedih sekali, adik-adik. Ketika Kak Vera harus kehilangan keluarga, Kak Vera pun merasa sedih. Bagaimana juga dengan Ayub? Ayub juga merasakan sedih yang sama. Bahkan ini anaknya sendiri harus mati, harus meninggal, membuat Ayub kehilangan dan Ayub sedih. Kemudian setelah ia kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, ia harus menderita sakit. Sakit bara. Ada yang tahu gak adik-adik sakit bara itu sakit apa? Sakit bara ini artinya sakit borok yang Alkitab mengatakan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Setiap kulitnya ini muncul bisul-bisul yang bernanah yang dia bikin gatal, adik-adik. Bahkan kulit-kulitnya pun menjadi kering dan mengelupas. Wah, pasti Ayub merasakan sakit, gatal yang tidak tertahan. Firman Tuhan juga katakan bahwa Ayub harus pakai beling untuk menggaruk rasa gatalnya itu, luka-lukanya itu. Wah, pasti Ayub sangat sedih sekali. Ayub merasakan sakit yang tidak tertahankan. Sakit yang sangat-sangat membuat dia merasa sedih. Bahkan adik-adik, mungkin kita ketika sakit, orang tua kita atau saudara kita pasti mengasihi kita dengan perhatian, membelikan makan, memberikan obat. Nah, adik-adik, Ayub ketika merasakan sakit bara ini, mengalami sakit yang begitu membuat dia tidak nyaman, membuat dia kesakitan, istri yang satu-satunya diharapkannya untuk memberikan dia dukungan tidak mensupport dia, tidak mendukung dia. Istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Artinya apa? Sudahlah Ayub, tinggalkan saja Tuhanmu itu. Gak usah kamu taat sama Tuhan. Karena Tuhanmu yang buat kamu seperti itu. Tuhanmu yang membuat kamu merasakan sakit ini. Adik-adik tahu respon Ayub? Ayub tetap percaya sama Tuhan. Ayub tidak peduli dengan kata istrinya. Meskipun istrinya seharusnya mendukung dia, tetapi malah membuat Ayub semakin sedih. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, gak cuman itu. Bukan hanya dia harus kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, ia mengalami sakit. Tetapi Ayub juga harus kehilangan teman-temannya. Wah, Ayub ini memiliki 3 seorang teman yang bernama Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. 3 teman yang seharusnya juga mendukung Ayub, yang seharusnya juga membuat Ayub semakin semangat, semakin kuat, malah ditinggalkannya Ayub ini. Ayub tidak mendapatkan dukungan dari siapa-siapa. Ia kehilangan semua yang dimilikinya, bahkan orang-orang yang dikasihi pun meninggalkan Ayub. Wah, pasti adik-adik, Ayub pasti sangat sedih. Ia sakit, ia menderita, bahkan ia tertekan. Tapi adik-adik, kira-kira bagaimana ya respon Ayub ketika Ayub harus menderita, Ayub harus sakit, Ayub harus kehilangan? Apakah Ayub selamanya menderita? Apakah Ayub terus-menerus menderita? Adik-adik pernah dengar peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga? Artinya sudah merasakan sakit, ketambah lagi sakitnya. Mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, artinya terus-menerus dialami dan membuat Ayub pasti semakin merasakan sakit, merasakan penderitaan. Nah, adik-adik, tadi Kak Vera bilang ketika Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub tidak marah sama Tuhan. Ketika Ayub harus kehilangan anak-anaknya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan.
ketika Ayub mengalami sakit yang benar-benar membuat dia menderita pun, Ayub tetap saleh. Ayub tetap menjauhi dosa. Ia menjaga mulutnya dengan tidak bersungut-sungut. Ia menjaga hatinya supaya tidak marah sama Tuhan. Ayub tetap hidup taat sama Tuhan. Tetap hidup bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika teman-temannya menghilang, teman-temannya meninggalkan dia, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Wah adik-adik, Ayub setia. Setia itu artinya tetap teguh. Setia itu artinya tidak goyah. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami Ayub tidak membuat Ayub meninggalkan Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap hidup saleh, hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di akhir kisah Ayub, Ayub diberkati oleh Tuhan. Tuhan menggantikan semua yang hilang. Tuhan memberkati Ayub. Adik-adik yang di rumah, kadangkala kita ketika mengalami penderitaan seperti kehilangan keluarga kita mungkin, keluarga kita ada yang dipanggil Tuhan, kita pasti merasa sedih, kita pasti merasa kehilangan. Atau mungkin teman-teman pernah dibully, teman-teman pernah ditinggalin sama teman-temannya. Atau adik-adik yang di rumah mengalami sakit di badannya, di kulitnya, atau sakit di bagian tubuhnya. Adik-adik, kita hari ini kita belajar dari kisah Ayub. Bagaimana Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang dialaminya tidak membuatnya goyah. Sehingga kita hari ini belajar. Mungkin apapun masalah yang adik-adik bahkan Kak Vera alami, kita gak boleh goyah ya adik-adik. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kita harus setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup Kak Vera bahkan adik-adik. Kita percaya rencana Tuhan setiap apapun yang terjadi itu dalam rencangan yang terbaik Tuhan. Tuhan gak mungkin tinggalkan kita. Tuhan gak mungkin bikin kita menderita selamanya. Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Intinya adik-adik dan Kak Vera harus setia, percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, kita belajar untuk setia ya. Apapun yang terjadi harus tetap setia, harus tetap percaya kepada Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan yang Kak Vera bisa sampaikan. Kak Vera mau adik-adik di rumah juga membaca firman Tuhan ini dari Ayub pasal 1 dan juga pasal 2. Adik-adik belajar firman Tuhan ini dan juga direnungkan. Apakah kita selama ini sudah setia sama Tuhan? Apakah masih bersungut-sungut? Apakah masih menyalahkan Tuhan? Kita belajar ya, kita mau setia. Bahkan sampai nanti ketika kita meninggal pun kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat setiap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Mampukan kami untuk belajar dari kisah Ayub. Meskipun banyak masalah, banyak penderitaan yang harus dialami Ayub, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak goyah. Kami punya iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Sampai nanti ketika kami meninggal pun kami boleh kedapatan setia dengan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membaca ayat hafalan dari Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua. Tapi kita baca dulu baru kita hafalkan sama-sama pakai gerakan, oke? Ya, mulai dari awal ya. Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bisa ya?
Sekarang kita coba pakai gerakan dari Ayub. Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Shalom adik-adik. Nah, kita telah memuji Tuhan bersama, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita telah menghafal ayat hafalan bersama-sama. Kini tiba saatnya kita untuk menaikkan segala pokok-pokok doa kita. Nah, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kak Kaleb akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga berakhir dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap menjadi anak-anak yang setia. Meskipun dalam keadaan susah maupun senang, kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati pemerintah-pemerintah mulai dari presiden hingga sampai ke RT RW. Tuhan Yesus berikan hikmat agar dapat memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang masih ada hingga saat ini. Tuhan Yesus jagai kami, Tuhan Yesus sertai kami Tuhan agar kami tetap sehat dan tetap bugar. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan, pendidikan kami. Tuhan Yesus berkati. Jikalau ada pelajaran yang sulit, Tuhan Yesus selalu sertai kami dan kami dapat menjawabnya dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, dan Tuhan Yesus berkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, time to GBK Quiz. Nah, pasti adik-adik semuanya sudah mendengarkan dan menyimak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vera tadi. Adik-adik masih ingat gak ya firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Vera? Nah, untuk itu saat ini Kak Desi punya 3 pertanyaan untuk adik-adik semuanya. Adik-adik yang tahu jawabannya, adik-adik boleh mengisi kolom komentar di bawah ini dan juga bisa melalui Instagram Galeri Bible Kids. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap? Kak Desi yakin semuanya sudah siap menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa saja kekayaan yang dimiliki Ayub? Pertanyaan kedua, apa penyakit yang diderita Ayub? Pertanyaan ketiga, bagaimana respon Ayub ketika menghadapi berbagai masalah? Nah, pasti adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik pasti tahu jawabannya. Oke, Kak Desi tunggu jawaban adik-adik semuanya ya. Dadah! Wah adik-adik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sore hari ini kita belajar dari satu tokoh yaitu Ayub. Yang dia adalah orang yang jujur dan juga saleh. Nah ketika kita jujur maka Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan kita juga harus taat dan mau melakukan setiap apa perintah Tuhan. Dan kita angkat pujian, saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kak Fida percaya bahwa pasti adik-adik semua merasa terberkati pada sore hari ini. Baik pujian maupun cerita firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan pada sore hari ini. Namun sebelum menutup ibadah kita pada sore hari ini, Kak Fida mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah selesai ibadah pada sore hari ini. Berkati setiap pujian kami, cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, supaya kami tidak hanya mendengarkannya, namun dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami bisa memberkati setiap orang yang ada di sekitar kami melalui apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya, saksikan terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.